Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini ketemu lagi sama Ibu. Hari ini kita akan belajar pemrograman dasar. Pertemuan pertama membahas tentang bab 1 alur logika pemrograman komputer. Nah, di pemrograman dasar itu teman-teman akan diajarkan bagaimana sih caranya ngoding dengan bahasa pemrograman yang mudah. Tapi sebelum ke coding menggunakan aplikasi, kita perlu memahami tentang logika program. Nah, pengertian logika dan algoritma pemrograman. Jadi, ada dua. Ada yang istilahnya logika, ada juga yang disebut dengan algoritma. Logika, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Kita berinteraksi lewat obrolan santai, sering mendengar, atau menyebutkan kata logika. Logikanya kan gini ya, suka gitu kan kalau ngobrol. Nah, tanpa kita sadari, sebelumnya apa yang kita ucapkan itu erat kaitannya dengan algoritma. Jadi logika itu sebuah pemikiran kita. Misalnya, lapar nih. Logikanya kita harus makan supaya kita kenyang. Nah, yang disebut dengan algoritma itu adalah langkahnya. Bagaimana langkahnya supaya kita kenyang? Atau algoritma itu diistilahkan dengan cara tips step by step-nya. Jadi logika itu tujuannya untuk apa? Algoritma itu langkah-langkah untuk mencapai logika itu. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Jadi, logika adalah kemampuan seseorang. Kita zoom dulu ya. Jadi, logika adalah kemampuan seseorang, manusia, untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan untuk menghasilkan kebenaran, dibuktikan, dan dapat diterima oleh akal. Jadi, logika itu sebuah pemikiran. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik biasanya orang menyebutnya sebagai pribadi yang cerdas. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran, sedangkan penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan kepada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Nah, sejarah algoritma. Jadi perlu teman-teman ketahui, algoritma itu berasal dari seorang ilmuwan Arab namanya Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Dua kata Al-Khwarizmi dikenal oleh kalangan barat sebagai algoritm atau algoritm. Lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, definisi algoritma sendiri, algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Contohnya tadi, logika dan algoritma ini akan ada jika ada sebuah masalah. Masalahnya, ibu lapar. Logikanya, supaya mengatasi lapar ini, maka ibu harus makan. Langkahnya, ibu bisa beli makanan, ibu bisa membuat mie, bisa membuat telur. Nah, algoritma ini ibu pilih jalan mana supaya ibu kenyang. Paham ya? Jadi, kasusnya ibu lapar, logikanya ibu harus makan. Algoritmanya ibu akan memilih membuat mie. Nah, di algoritma ini dijabarkan. Pertama, membuat mie itu langkahnya apa aja sih? Misal mie-nya sudah ada, berarti tidak usah membeli. Berarti langkah pertama algoritmanya yaitu menyiapkan panci. Mengisi panci dengan air. Lalu
menyalakan kompor dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita lanjut ya. Meski demikian, terdapat beberapa definisi algoritma yang lain. Di antaranya, menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi harus tersusun, harus berurutan maksudnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Menurut Tim Gunadarma tahun 1988, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah tertentu atau suatu kelas masalah tertentu, dengan dituntut pula bahwa himpunan instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara mekanik. Nah, dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Untuk lebih mudah memahami, arti dari algoritma dicontohkan suatu permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Nah, ini ada contohnya ya. Diberikan dua gelas A dan B. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi. Jadi ditukar nih. Ada dua gelas. Yang A isinya air teh, yang B isinya air kopi. Logikanya, dia ingin mengubah yang A hasilnya jadi, yang tadinya air teh jadi air kopi, yang B jadinya dari air kopi menjadi air teh. Nah, ilustrasi permasalahan ini dapat dilihat pada gambar. Nah, ini ada gelas A dan ada gelas B. Bagaimana untuk menukarkan dua gelas ini? Supaya dapat melakukan penukaran dengan benar, diperlukan suatu gelas kosong sebagai perantara, anggap saja gelas C. Algoritmanya adalah sebagai berikut. Kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Jadi ini yang A itu teh. Nah, kita punya gelas C yang kosong, gelas A itu teh, gelas B itu kopi. Bagaimana untuk menukarkan isinya kopi ke teh, isi teh itu ke kopi? Kita membutuhkan satu gelas tambahan. Di poin B, ini langkahnya itu yang asalnya gelas teh dipindahkan ke dalam gelas C. Di langkah sementara, gelas kopi masih tetap. Sekarang langkah langkah ketiga, ini yang B itu gelas kopi. Gelas kopi ini dipindahkan ke gelas A, sehingga gelas B ini kosong. Nah, langkah keempat, ini teh, C, ini A itu kopi. Kita akan memindahkan yang C ini ke gelas B yang asalnya ini awalnya kopi. Jadi si teh kita pindahkan ke kopi. Yang ke selanjutnya, yang terakhir, sudah langkahnya berarti selesai. Jadi langkah terakhir itu gelas C-nya kosong, gelas A-nya jadi kopi, gelas B-nya jadi teh. Jadi di sini ada 5 langkah. Jadi logika algoritma ini ada permasalahan dulu. Permasalahannya bagaimana memindahkan gelas A yang isinya teh ke gelas B yang isinya kopi. Dan yang isinya gelas B yang asalnya kopi dipindahkan menjadi ke gelas A yang asalnya teh. Nah, algoritmanya kita buatkan langkah-langkahnya untuk memindahkan isi dua gelas tersebut dengan bantuan gelas C. Jadi algoritma itu urutan langkah yang tersusun secara sistematis dan harus sistematis.
Yang keempat, ciri-ciri, sifat, struktur dasar, dan cara penulisan algoritma. Tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah yang logis dapat disebutkan sebagai algoritma. Berikut ini ciri-ciri, sifat, dan struktur dasar algoritma. Ciri-ciri algoritma. Menurut Donald, algoritma mempunyai 5 ciri penting. Yang pertama, fitness, keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi harus jelas ujungnya itu urutan langkah keberapa. Jadi harus punya batasan. Tidak bisa terhingga langkahnya, tidak bisa. Yang kedua, definitus atau kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Jadi harus jelas. Yang ketiga, ada inputan atau masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Yang keempat, memiliki output atau keluaran. Algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Yang kelima, efektivitas. Algoritma harus sangkil atau efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Jadi langkah-langkahnya itu terbatas, pasti, ada masukan, ada keluaran, dan efektivitas. Jadi langkahnya itu harus jelas nih, yang pertama itu ngapain, yang kedua itu ngapain, langkahnya sampai ke berapa. Jadi tidak bisa, mau sekian aja, nggak bisa, harus jelas. Yang B, sifat algoritma, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi kalau algoritma, ya langkah-langkahnya aja, kayak tadi mau bikin mie misalnya kan, ibu lapar nih mau bikin mie. Dijelaskan aja langkahnya, tidak ada bintang, masukkan air ke dalam panci, tidak ada seperti itu, tapi tulis saja, masukkan air ke dalam panci. Itu ya. Yang kedua, tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi algoritma yang kalian buat itu nantinya pakai bahasa pemrograman C++ harus bisa di-coding, pakai pemrograman web juga harus bisa di-coding. Jadi langkah-langkahnya ya harus bisa masuk ke dalam semua pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Yang C, struktur dasar algoritma. Nah, ini ada 3. Ya. Ini sangat penting, harus kalian ketahui. Struktur dasar algoritma itu ada 3. Yang pertama, runtunan atau disebut juga dengan sequence. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Setiap instruksi dikerjakan secara berurutan, sesuai dengan urutan penulisannya. Yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Bila urutan penulisan berubah, maka mungkin juga hasilnya akan berubah. Jadi runtunan itu harus beruntun, tidak boleh ngaclok-ngaclok. Langkahnya itu harus langkah pertama diselesaikan, langkah kedua, tidak bisa dari langkah pertama ke langkah ketiga. Sebagai contoh, perhatikan operasi aritmatika. Nah, jika ada 4 ditambah 3 dalam kurung dikali 7, maka hasilnya akan 49. Karena di dalam matematika, yang menggunakan kurung itu akan didahulukan diselesaikan. Jadi 4 ditambah 3 itu 7. 7 kali 7 adalah 49. Bila urutan aksinya diubah, maka hasil keluarannya akan berbeda. Jika 4 ditambah 3 dikali 7-nya itu di dalam kurung, maka hasilnya juga akan berbeda. 3 dikali 7, 21. 21 ditambah 4, jadi 25. Jadi kurung ini menentukan juga hasilnya. Ini contoh ya. Jadi ketika kalian memberikan instruksi, itu harus jelas. Jangan memiliki pengertian yang ganda. Jadi harus jelas. Contoh lain dari runtunan aksi adalah algoritma penukaran 2 bilangan bulat. Deklarasikan A, B, dan C sebagai bilangan bulat. Masukkan nilai A dan B. Masukkan nilai A ke dalam C.
Masukkan nilai B ke dalam A. Oke, kita praktik ya. Nah, deklarasikan A. Kita punya A, punya B, dan punya C. Atau ibu kita nulis di tengah. Supaya nggak pusing. Nah, kita bikin bilangan bulat nih. Bilangannya misalnya 8, 6, 9. Nah, masukkan nilai A ke dalam B. Maka nilai B sekarang adalah 8. Masukkan nilai A ke dalam B. Masukkan nilai A ke dalam C. Ini nilai A ke dalam C. Lalu, masukkan bilangan B ke dalam bilangan A. Ini B ke dalam A. Masukkan nilai C ke dalam B. Masukkan asalnya nilai C ke dalam B. Jadi, nilai A itu hasil akhirnya 6. Nilai B itu hasilnya 9. Nilai C itu hasilnya 8. Ini yang disebut dengan pertukaran. Ulang lagi ya. Oke. Ada A, B, dan C. A diisi dengan angka 8. B diisi dengan angka 6, C diisi dengan angka 9. Perintahnya, yang B ini, masukkan nilai A dan B. Udah. Masuk. Oh, ini salah. Sorry. Kita ulang lagi ya. Deklarasikan A, B sebagai bilangan bulat. Sekarang, yang B-nya masukkan nilai A dan B. Nilai A-nya 8, nilai B-nya 6. Masukkan nilai A ke dalam C. Nilai A ini ke dalam C. Masukkan nilai A ke dalam C, yang ke D, masukkan nilai B ke dalam A. Nilai B ke dalam A. Masukkan nilai C ke dalam B. Nah, jadi ini tuh menggantikan nanti hasil akhirnya ya. Jadi langkah-langkahnya itu harus berurutan. Yang kedua, pemilihan atau selection. Kadang terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah dipenuhi. Pemilihan adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila kondisi salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Contoh kasus pemilihan adalah dalam penentuan bilangan genap atau ganjil. Coba. Oke. Masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Misalnya angka 8. Bagi bilangan dengan angka 2. 8 dibagi 2, maka 4. Simpan nilai sisa pembagi dalam variabel sisa. Nah, kan 8 dibagi 2, 4 sisanya angka 0. Jika nilai sama dengan 0, maka bilangan genap. Ya. Jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka bilangan ganjil. Nah, contohnya gini. 9, nilainya 9. 9 dibagi 2 adalah hasilnya 4. Sisanya 1. 4 dikali 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang dimaksud 1 adalah sisa dari 9 dikurangi 8, maka hasilnya 1. Jadi jika hasilnya 0, maka bilangannya genap. Jika sisanya 1, maka
bilangannya ganjil. Tidak hanya satu sih, boleh juga misalnya 13. 13 dibagi 4. 13 dibagi 4 itu 8. 13 sisa pembagi dibagi 4. Nggak bisa ya? Tunggu dulu. Dibagi 4. Maka hasilnya hasilnya 3, sisanya 1. Maka ini bilangannya juga bilangan ganjil. Paham ya? Jadi kalau yang kedua itu pemilihan. Jika ibu makan, maka ibu kenyang. Jika ibu tidak makan, maka ibu lapar. Jika Asep dapat nilai 80, maka Asep lulus. Jika nilai Asep kurang dari 80, maka Asep tidak lulus, gitu ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah pengulangan atau disebut juga dengan repetition. Ditulisnya dengan repetition. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang tersedia. Pengulangan merupakan kegiatan pengerjaan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beberapa pernyataan pengulangan di bahasa pemrograman yaitu for, yang kedua while, yang ketiga do while, yang keempat repeat until, yang kelima for do to do, yang keenam for to do. Sebagai contoh adalah menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar. Jadi pengulangan itu mengulang. Misalnya mau mengulang huruf aku cinta kamu sebanyak 1000 kali, kalau di pemrograman itu tidak usah ditulis aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Tapi cukup ditulis dengan menggunakan nanti coding for atau while. Jadi tulis for A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan 100, A plus plus. Siot, aku cinta kamu. Jadi nanti dia akan berulang selama 1000 kali gitu ya. Jadi tidak harus diulang, di copy paste sebanyak 1000 kali. Nah, yang kelima, bentuk dasar algoritma. Tadi yang keempatnya itu sifatnya ya, struktur dasarnya ya. Jadi ada 3, sequence, selection, dan repetition. Kalau sequence itu berurut, selection itu memilih antara aku dan dia, misalnya itu pemilihan. Kalau repetition itu mengulang. Bentuk dasar algoritma secara umum memiliki beberapa bentuk dasar, yaitu algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Algoritma sekuensial banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kasus mengirimkan surat. Pada kasus tersebut terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang A, membeli amplop. Yang B, membeli perangko. Ya kan? Beli amplopnya dulu, beli perangko dulu. Ini zaman dulu nih. Memasang perangko ke amplop. Ya, di depannya. Menuliskan alamat pengiriman atau alamat tujuan. Yang keempat, menuliskan alamat pengiriman dan alamat tujuan. Yang kelima, pergi ke kantor pos atau memasukkan surat itu ke dalam kotak pos. Yang keenam, suratnya terkirim. Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa langkah harus dilakukan secara runtut
Dan ada yang tidak boleh dibolak-balik urutannya. Misalnya amplopnya harus dipasangi perangkot terlebih dahulu baru kemudian dikirim ke kantor pos. Itu nggak bisa. Surat ini tidak dapat dikirim terlebih dahulu tanpa dimasukkan ke amplop yang berperangkot terlebih dahulu. Algoritma sekuensial juga muncul pada kasus Ibu Masitoh yang hendak memasak kentang. Langkah-langkah yang dilakukan biasanya Ibu Masitoh mengambil kantong kentang dari dalam rak. Ya kan? Coba bayangin, diambil nih kantong kreseknya. Lalu Ibu Masitoh mengambil panci dari lemari. Ibu Masitoh mengupas kentang. Ibu Masitoh mengembalikan sisa kentang dalam kantong ke dalam rak. Ibu Masitoh memasak kentang. Ibu Masitoh menghidangkan kentang yang sudah masak. Pada prinsipnya, algoritma sekuensial adalah alur pemikiran yang terstruktur, terurut, pasti, dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Dalam algoritma ini kadang ada langkah yang tidak boleh ditukar urutannya. Tidak bisa, Ibu Siti Masitoh memasak kentang, Ibu Masitoh mengupas kentang. Jadi masak dulu sebelum dikupas itu tidak bisa. Jadi harus berurut ya. Yang kedua, algoritma percabangan. Sebentar ya. Oke, sedikit lagi. Pada contoh kasus algoritma sekuensial mengirimkan surat, dapat dilihat bahwa pada langkah E, surat yang sudah siap dikirim dapat dikirimkan dengan pergi ke kantor pos atau dengan memasukkannya ke dalam kotak pos di rumah. Pada langkah tersebut terdapat kata atau yang berarti memilih atau pemilihan sebuah solusi. Ada dua solusi yang bisa dipilih, tetapi tidak keduanya. Algoritma atau memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada disebut algoritma percabangan atau pemilihan. Yang perlu diperhatikan pada algoritma ini adalah solusi pilihan akan dilakukan jika kondisinya terpenuhi. Dalam arti kondisinya menghasilkan nilai benar atau true. Jika kondisi benar, maka solusi akan dijalankan. Dan jika salah, maka tidak akan dijalankan. Bisa jadi menjalankan solusi lain atau tidak bertindak sama sekali. Pada contoh kedua, tentang Ibu Masitoh, jika kita tambahkan langkah berikut, Ibu Masitoh mengambil kantong kentang dari dalam rak. Ibu Masitoh mengambil panci dari lemari. Menurut kebiasaan Ibu Masitoh pada hari biasa, Ibu Masitoh menggunakan baju atau secara gampangnya gini. Percabangan ini, contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Mia. Jika Mia nilai tesnya 80, maka diterima di jurusan multimedia. Jika Mia nilainya kurang dari 80, maka diterima di jurusan ternak. Gitu ya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, ada ketentuan, ada pernyataan. Syaratnya Mia harus nilainya lebih dari 80. Ketentuannya, kalau terpenuhi, maka lulus di multimedia. Kalau tidak terpenuhi, maka Mia diterima di jurusan yang lain. Paham ya? Jadi ada syarat, ada ketentuannya juga. Kalau dibaca di sini nih terlalu banyak. Yang ketiga, algoritma perulangan. Nah, berdasarkan contoh Ibu Masitoh, sebelumnya akan ditambahkan kasus baru, yaitu Ibu Masitoh mendapatkan pesanan masuk atau kentang kering. Jadi, perulangan itu mengulang sebanyak berapa kali gitu ya. Mengulang perintah. Nah, sudah selesai penjelasan dari Ibu. Sudah hampir 30 menit kurang. Nah, jadi yang kita bahas yang pertama tadi ada pengertian logika. Logika itu pemikiran seseorang, ya. Yang kedua adalah algoritma. Logika itu pemikiran seseorang untuk memecahkan sebuah masalah. Definisi algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau untuk merealisasikan logika. Lalu tadi ciri-cirinya ada keterbatasan, kepastian, masukan, keluaran, dan efektivitas.
Lalu strukturnya ada runtunan atau sequence, pemilihan atau selection, pengulangan atau repetition. Bentuk dasarnya algoritma sekuensial, algoritma percabangan, lalu algoritma perulangan. Nah, sekarang teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau belum mengerti silahkan diulang lagi, bisa ditonton lagi atau didengarkan lagi, bisa dibaca lagi bukunya. Kalian sebenarnya logika dan algoritma ini sudah kalian laksanakan dari kecil. Sudah sering kalian lakukan. Misalnya, kasusnya berangkat ke sekolah. Logikanya kalian harus sudah rapih, sudah siap. Berarti algoritmanya apa? Bangun pagi-pagi. Mandi dulu. Boleh nggak makan dulu? Boleh. Jadi sesuatu algoritma itu tidak ada yang benar. Mau cara A boleh, cara B juga boleh. Jadi bangun pagi, bangun jam 6 misalnya. Bangun jam 5. Mandi. Sarapan. Berangkat ke sekolah. Boleh urutannya dibalik? Boleh. Bangun pagi-pagi. Makan. Atau sarapan. Mandi. Lalu berangkat ke sekolah. Tapi tidak bisa makan. Bangun pagi-pagi. Jadi makan dulu tapi bangun pagi-pagi. Itu tidak bisa. Itu pemikiran yang tidak logis atau tidak masuk ke dalam logika. Masa kita tidur sambil makan? Iya enggak? Jadi urutannya itu harus logis. Oke? Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan masa pandemi ini juga cepat selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.